Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi senang sekali hari ini kita jumpa. Tentu kita mulai dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, petang hari ini menuju sore ini ada satu kesempatan ya untuk kita berdiskusi, thalabul ilmi, coba kita mengkaji ilmu-ilmu Allah. Karena kondisi sekarang ini semua kita udah pada tahu ya. Ini kondisi di mana setiap orang mengurangi aktivitasnya di luar ya, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Di mana dalam hal ini saya yang diamanahkan satu ilmu yang dikatakan emotional freedom techniques, ataupun kalau dalam bahasa kita itu dikatakan teknik penyelarasan emosi. Ya, jadi bahasa kita itu adalah teknik penyelarasan emosi. Jadi Bapak Ibu, petang ini ataupun siang dan sore hari ini kita coba diskusikan apa itu yang dikatakan EFT tadi. Ya, saya sudah siapkan bahannya. Nah, nanti untuk mendapatkan kopinya itu admin biasanya sudah kirim di grup ya. Nah, jadi ini saya langsung share, nanti setelah itu kita diskusi. Karena biasanya kalau tidak menggunakan PowerPoint, biasanya nanti kita ceritanya malah ngalur kidul ya. Jadi gunanya PowerPoint itu biar pembicaraannya terstruktur dengan tema yang sesuai diberikan kepada kami ya. Dalam hal ini Ustadz Reza, kami dari EFT Center mengucapkan terima kasih diundang oleh Raharja Institute ya untuk coba berdiskusi tentang EFT ini. Nah, sebelum saya masuk ke share screen, ada satu yang menjadi alasan kenapa kita sangat senang jumpa ya, karena di kita ini sebenarnya yang dikatakan kekhawatiran itu karena tadi virus ini itu adalah virus yang baru ya, sehingga belum ada yang klaim menemukan apa yang dikatakan vaksinnya ya. Nah, jadi di sini merupakan juga satu diskusi yang sangat menarik apabila hari ini saya tawarkan sebenarnya tidak harus tunggu vaksin ya. Kita yang sudah menyiapkan diri kita agar tubuh kita mempunyai imun sistem ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja dari share screen yang udah saya siapkan. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, maka judul yang diberikan itu adalah Emotional Freedom Techniques. Tapi sayang sekali kalau konteksnya saat ini itu dikatakan dalam kondisi new normal, itu kita tidak bahas ya. Artinya kalau kita belajar sesuatu itu, tentu yang disarankan ataupun dianjurkan oleh Allah dan Rasul, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga yang kita bahas hari ini, walaupun ini kita belajar dari yang menemukannya orang yang jauh dari Indonesia, yaitu di benua Amerika, tetapi ketika kita pelajarin, itu juga ilmu Allah ya. Jadi kita akan jelaskan di sini Bapak Ibu, betapa pendekatan EFT ini insya Allah pada kondisi new normal ini bisa kita coba gunakan ya, apabila nanti kita sudah memahami ya. Baik, saya masuk ke poin yang lebih jelas agar nanti di screen-nya nampak ya. Nah, jadi judulnya hari ini diskusi kita adalah Emotional Freedom Technique pada New Normal ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, agenda yang sudah saya siapkan itu ada 4, tentu nanti terakhir kita ada tanya jawab ya. Satu, kita coba samakan persepsi, apa itu New Normal ya. Yang kedua, kenapa saya pancing dengan istilah bagaimana kita diminta dalam kehidupan ini, itu kita menghadapi takdir yang Allah sudah tetapkan, semestinya kita nyaman. Ya. Kalau orang yang hobinya misalnya main basket, dia seperti melakukan dribble di lapangan basket. Ya. Kalau orang dulu yang kecilnya suka dilatih menari, ya dia seperti menari ya di dalam kehidupan. Ada juga orang yang mengistilahkan seperti surfing di lautan ya. Silakanlah. Saya memberi istilahnya dancing with life ya. Bagaimana kita
menari di atas takdir. Artinya kita anggap takdir Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kondisi new normal ini itu juga bagi kita sesuatu yang terbaik, ya. Dan yang ketiga, karena EFT ini sangat erat hubungannya dengan ilmu fisika, Bapak Ibu, yaitu ilmu energi, tapi bukan energi perdukunan, ya. Ini sangat ilmiah, makanya kita perlu memahami bahwa tubuh kita itu sebenarnya listrik, ya. Jadi kalau nanti kita ada diajarkan ya ketuk-ketuk itu bukan sesuatu yang jadi kita bisa ketawa ya, tapi malah kita senang karena ternyata ada kebaikan di balik ketuk-ketukan itu, Bapak Ibu. Dan yang terakhir akan saya jelaskan, sekarang ini kan heboh dengan swab test ya. Kemana-mana misalnya mau naik pesawat itu kita harus bayar sekian ratus ribu untuk swab test. Sebenarnya ada swab test sederhana ya. Itu namanya tes otot ataupun kinesiologi. Nah, itu pun saya jelaskan ya. Dan kita bisa cek sendiri diri kita apakah kita ada masalah atau tidak. Nah, ini pun saya jelaskan. Dan EFT itu pun tentu kita jelaskan langkah-langkahnya bagaimana nanti kita menyelesaikan persoalan kehidupan ini dengan tools. Jadi kita anggap EFT ini seperti halnya payung ya kalau ketika hujan. Jadi dia hanya tools ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke new normal ya. Semuanya saya lihat hampir seluruh pembicara itu bicara new normal ya. Kemarin di salah satu acara webinar kita yang kita bikin secara reguler itu ada yang saya lihat hadir hari ini ya Profesor Wahyu. Itu kemarin memberikan 8 kebiasaan di new normal ya. Nah ini saya coba menyamakan persepsi ya. Seperti kita ketahui new normal ini kan adalah di mana kita hidup ya pada kondisi pandemi virus yang dikatakan COVID-19. Dulu dikatakan corona ya. Sekarang dengan jenisnya dikatakan COVID-19. Nah sehingga dampak dari mulainya virus ini heboh di Cina di awal Januari dan kita mulai di bulan Maret, itu sekarang luar biasa ya. Banyak orang yang sampai depresi hebat dan juga sekarang secara ekonomi, politik ya, itu banyak terjadi yang dikatakan tidak harmonis ya, itu pun terjadi di negeri kita. Ini semua dampak Bapak Ibu. Jadi manusia ketika diuji ya, dan ketika menanggapinya tidak dengan jiwa yang tenang, maka yang muncul itu kepanikan. Ya, sebenarnya kalau kita nanti memahami bahwa hidup itu seperti menari di atas takdir, ya, kita tidak ada yang perlu kita kita hebohkan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dampak dari coronavirus ini, inilah yang menjadikan ya dampak banyak sekali kawan-kawan kita yang akhirnya yang tadinya kerja di PHK, ya, beberapa perusahaan gulung tikar, ini semua data ada, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca saja bagaimana data-data ini terus saja dilakukan riset di beberapa kali kajian, ya, oleh beberapa lembaga, ya. Contoh yang saya masukkan di sini itu dari ILO, ya. Jadi bagaimana 63 perusahaan yang disurvei itu betul-betul mereka bermasalah, ya, sehingga mereka harus menghentikan produksinya sehingga berdampak kepada karyawan yang harus di PHK. Jadi Bapak Ibu, dampak ini ya itulah yang akhirnya kita harus mengantisipasi kehidupan ini dengan cara baru ya. Saya sendiri mendefinisikan new normal itu adalah bagaimana kondisi kehidupan sebenarnya dia normal tetapi mempunyai cara baru, makanya dikatakan new normal ya. Nah, secara umum sih cara barunya seperti apa? Contoh, itu sekarang protokol kesehatan itu harus menjadi bagian dari kita semua, disiplin ya. Contoh Taiwan. Taiwan karena orangnya disiplin, mereka boleh klaim sekarang pertumbuhan yang positif virus itu 0% ya. Karena mereka dengan new normal mereka biasa saja gitu loh. Dan tentu banyak daya dukungnya ya, bukan hanya disiplin Bapak Ibu. Mereka pun swab testnya itu 99%. Ya. Mereka pun bagaimana banyak pendekatan-pendekatan untuk bagaimana meningkatkan imun sistem pun dilakukan. Selain gaya hidup new normal. Ya. Nah hal inilah yang coba kita bahas hari ini di samping kita belajar EFT. Agar apa?
Di dalam new normal ini justru kita menjadi agen berubah ya. Jadi bukan orang yang ikut-ikutan menjadi paranoid, takut, bahkan sampai depresi, bahkan mohon maaf kawan-kawan kita yang musibah, yang akhirnya berhenti kerja ya. Nah ini kita harus bangkit ya. Kita harus menemukan kehidupan baru dengan suasana yang memang adalah ujian bagi kita semua, tapi insya Allah kita tetap sehat, sukses, bahagia. Ya, baik, saya teruskan Bapak Ibu. Ini sengaja saya tidak interaktif karena memang saya lihat pesertanya mayoritas memang banyak yang mungkin belum mengenal EFT ya. Baik, saya teruskan. Jadi untuk persoalan bagaimana protokol itu saya pikir kita semua tahu ya. Nah, yang penting sekarang itu apa solusinya? Ya, kalau kita diskusi kembali lagi ke COVID, kayaknya kita hanya memenuhi halaman diskusi ya. Lebih baik kita coba ke solusi ya. Nah, yang pertama yang saya kasih solusi sebelum saya ceritakan EFT sebagai tools ya, kita harus rubah dulu pola pikir kita ya. Terutama bagi orang yang mengatakan dia beragama ya. Terutama bagi orang yang mengatakan dia beragama Islam ya. Karena kalau di dalam agama Islam itu ada yang dikatakan rukun iman, yaitu takdir ya. Nah, jadi ketika kita bicara takdir, yang namanya iman, itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Ya, yakin kepada Allah yang gaib, yang kita tidak akan ketemu kecuali nanti. Ya. Kalau kita menjadi orang sukses, insya Allah kita jumpa Allah. Karena kita menerima apa? Kitab amal kita di tangan kanan. Ya. Nah, inilah gaib itu dalam kehidupan ini. Kalau dalam kajian ya dari pola pikir ini kita menggunakan otak kanan, sesuatu yang abstrak. Takdir itu iya bagi kita yang sudah mulai mengerti kita bisa bilang oh iya saya bisa menari di atas takdir. Tapi bagi orang yang banyak trauma ya, yang betul-betul merasakan tekanan hidup itu belum tentu dia bisa keluar ya. Nah, jadi yang kita bicara solusi ini kita bicara dulu nih tujuannya, nanti baru bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi saya juga tidak menganggap bahwa kita yang hadir hari ini termasuk diri saya pun belum tentu indah sesuai dengan apa yang kita katakan. Karena hidup itu selalu saja, ya ibaratnya samudra, gelombang, ya itu bisa saja gelombangnya kencang, ya bisa saja gelombang ataupun ombaknya sedang, ya. Nah sekarang ini termasuk yang kencang ini. Ya, situasinya memang di seluruh sektor ini sekarang ini berdampak Bapak Ibu. Justru itu saya mengingatkan ulang terutama buat diri saya bagaimana dalam solusi kehidupan ini kita kembali kepada rukun iman bagi umat Islam yaitu masalah takdir ya. Kita harus berani mengatakan mulai saat ini ya Allah jadikan saya menjadi hamba-Mu ya. Yang bisa menari di atas takdir ya, indah menghadapi semua skenario kehidupan sekarang yang terjadi saat ini. Nah, sekarang bagaimana? Caranya begini, Bapak Ibu. Yang pertama, kata kuncinya itu adalah ya, ketika segala sesuatu terjadi kepada kita, maka yang pertama itu kita diminta bersabar, ya. Ketika kejadian musibah, ya dikatakan innalillah wa inna ilaihi roji'un ya. Jadi ketika ada musibah, kita diminta ya semua kembali kepada Allah. Nah, yang diminta ketika bicara innalillah itu apa? Bersabar, ya. Nah, apabila kita mampu bersabar, maka kita insya Allah akan mampu bersyukur. Itu kunci pertamanya, ya. Nanti bab sabar, Bapak Ibu, itu bisa nanti di kesempatan lain kita diskusi. Bahkan di kalangan Ustadz udah banyak yang mendiskusikan. Nah, ketika kita mampu sabar dan syukur, maka kita akan mampu insya Allah menerimanya dengan ridho ataupun ikhlas. Ya, karena istilah kata-kata ikhlas dan ridho ini itu biasanya pelajarannya seperti halnya kita belajar bahasa Inggris ya. Ada transitive verb dan intransitive verb ya, kata kerja aktif dan pasif. Jadi kalau kita bicara ikhlas itu adalah kata kerja aktif ketika melakukan. Tapi ketika kita menerima pasif itu adalah ridho ya, artinya sama.
Tidak ada lagi dalam hati kita itu satu reserve 0, sekian persen pun. Itu harus 100%. Jadi yakin apapun yang Allah sudah tetapkan itu terbaik buat kita, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, banyak yang bilang, wah kalau cuma ngomong mah enak Pak Edi, ya. Nah, itulah makanya nanti kita perlu belajar EFT, ya, salah satu, ya, banyak tools lain, ya. Tapi ini adalah salah satu yang bisa menyelesaikan apabila kita banyak kata tapinya. Ngomong mah enak, tapi nggak mudah. Sabar mah semua juga orang tahu, tapi mah aplikasinya susah. Nah ini semua ini gejala yang perlu diselesaikan dengan EFT ya. Baik, jadi udah ada 3 kata kunci tadi Bapak Ibu. 1 sabar, kedua syukur, dan yang ketiga itu adalah yang dikatakan ikhlas ataupun ridho ya. Nah, yang keempat apa Bapak Ibu? Yang keempat itu yang namanya kita manusia ini ya, yang makhluk kecil ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film ya, mulai dilihat tubuh saya yang mungkin tingginya itu 170-an, kemudian disorot makin kecil, akhirnya akan muncul itu gambar-gambar bagaimana bintang-bintang itu lebih besar dari matahari ya. Jadi sangat kecil sekali kita ini. La haula wala quwata illa billah. Sehingga apa? Kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi yang terjadi ini kita wajib melakukan ikhtiar mencari solusi ya, tetapi kita juga wajib melakukan apa yang dikatakan tawakal ya. Tawakal itu dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan pasrah ya. Jadi pengertian tawakal ini Bapak Ibu itu bukan berarti yang orang mengerti pasrah, wah udah pokoknya kalau udah nggak bisa apa pasrahkan kepada Allah, tidak. Pasrah kepada Allah itu ataupun tawakal semenjak kita melangkahkan kaki dalam ikhtiar, kita udah tawakal, kita udah pasrah. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Jadi seperti hari ini, kenapa kita bisa ketemu? Ini karena keinginan Allah ya, atas izin Allah. Ya, keinginan kita punya target, tetapi atas izin Allah bisa terjadi. Ya, bagaimana kalau tadi takdirnya ya listrik misalnya. Tempat saya ya, tolong yang baru hadir suaranya dimutkan ya. Listrik di tempat saya mati ya. Maka kita diminta untuk betul-betul bersyukur ya apapun yang terjadi. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam konteks hari ini, maka jadikanlah 4 komponen ini menjadi bagian dalam hidup kita. Pertama apa? Apapun yang terjadi kita harus sabar. Ya. Kemudian dengan kita mampu bersabar, kita akan syukur. Nah, oksigen sabar dan syukur itu Bapak Ibu itu adalah ikhlas, ridho ya. Dan oksigen bagaimana dalam ikhtiar kita itu adalah tawakal ataupun pasrah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan dancing with life, menari di atas takdir ya. Tentu kalau bagi umat Islam, dia sudah yakin dengan rukun imannya ya. Dia sudah mengimplementasikan rukun Islamnya, walaupun mungkin untuk masalah haji belum tentu semua orang sudah bisa melakukan ya, tetapi dia meniatkan minimal akan melakukan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi sabar, syukur, ikhlas, pasrah ini menjadi bagian dalam aplikasi kita sehari-hari. Jadi bukannya hanya dijadikan dalam diskusi, tapi diaplikasikan. Ya, karena yang kita bicarakan EFT itu juga sesuatu yang sifatnya teknis. Teknis itu tidak di tatanan teori, dia di tatanan aplikasi, Bapak Ibu. Ya, karena banyak juga klien kita pemuka agama, baik dari Islam, Kristen, Buddhis, ya. Ketika mereka punya masalah dalam kehidupan, bukan mereka tidak tahu keilmuannya. Mereka ternyata aplikasinya belum 100% ya, sehingga mereka juga bingung menghadapi persoalan hidup ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika orang ditanya ya, apakah Anda ingin hidup menjadi pribadi yang sehat? Tentu banyak yang mengatakan, oh iya, pengen jadi pribadi yang sehat. Tetapi Bapak Ibu, kalau bicara kesehatan pun ya,
kalau waktunya panjang, itu kita bisa diskusi bahwa sehat itu bukan hanya secara fisik, ya. Dia juga harus ditinjau dari sisi sehat dari cara berpikir, ya. Yang orang bilang itu adalah sakit mental, ya. Dan sehat dari sisi soul, kejiwaannya, ya. Yang orang bilang juga bagian dari sakit mental, tapi ya kalau kita, itu sebenarnya kalau secara kejiwaan, itu lebih parah lagi dari sekadar penyakit mental, ya. Karena penyakit mental dalam ilmu psikologi itu diistilahkan skizofrenia dan sebagainya, ya. Tapi kalau dia udah berat, itu kejiwaan, ya, lebih kompleks, ya. Jadi kejiwaan psikologi itu ada juga yang kita hadapi saat ini, itu udah campur aduk, ya. Jadi bukan hanya mentalnya, fisiknya juga tadi ada X-File, ya. Ada yang bilang X-File itu gangguan jin, ya, ataupun ada si John katanya. Nah, jadi ini keunikan hidup itu beragam, Bapak Ibu. Makanya bicara tentang sehat itu tidak cukup hanya sekedar fisik, ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan, karena kita bicara emotional freedom, maka tadi ketika kita diskusi tentang dancing with life, itu adalah orang-orang yang sudah mampu berada di mana? Di ruang yang tenang ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mampu berada di ruang yang tenang, ya, ketika apa-apa terjadi kita cepat dengan istighfar, aplikasikan sabar syukur, ya. Apabila terjadi orang yang menzolimi kita, kita langsung memaafkan, ya. Dan apabila terjadi musibah, kita bisa ikhlas dan ridho, ya. Dan kita tentu tadi tawakal ataupun pasrah. Dan satu hal Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan lupa, ya, karena kita hidup ini misinya hanya satu, ya, hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, misi ibadah inilah yang akhirnya kita dikatakan sebagai khalifah fil ard, ya. Bagaimana memberikan kebaikan, menjaga sebagai rahmatan lil alamin, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita sudah tahu tetapi hanya persoalannya tadi kita belum implementasi. Contoh, ya, mungkin kita sendiri atau lingkungan kita banyak sekarang yang resah, ya. Banyak yang resah karena apa? Mereka selalu menggunakan prasangka negatif, ya. Mereka selalu menggunakan prasangka negatif, padahal ini dilarang, ya. Jangan prasangka, ya. Kita nggak boleh yang dikatakan suuzon, ya. Dan orang-orang kalau udah biasa prasangka negatif, biasanya dia punya teman tuh yang biasa dia lakukan. Apa itu? Dia senantiasa keluh kesah, ya. Orang-orang ini kenapa gampang keluh kesah, prasangka negatif? Karena dia mudah melakukan bentuk yang tidak taat kepada Allah, yang dikatakan berbuat dosa, ya. Nah, orang-orang ini akhirnya muncul kekhawatiran dalam hidup dia, ya. Ada juga orang-orang yang sebenarnya dia orang soleh, tapi dia akhirnya dia punya masalah karena apa? Dia kecilnya punya trauma, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita telusuri, ya, kalau kita belajar EFT, ya. Sehingga kalau kita lihat loh, dia ini ustazah kok. Dia ini ustadz kok. Tapi kenapa sih dia masih aja khawatir gitu, ya? Ini bukan masalah yang dosa dan keluh kesahnya, ya, tapi kekhawatirannya muncul karena dia ada trauma, ya. Nah, sehingga semua hal ini, inilah yang membuat kita gampang untuk berkeluh kesah, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, itu adalah orang-orang yang di ruang bimbang, ya. Nah, orang-orang di ruang bimbang ini kenapa? Di satu sisi dia yakin. Kalau dia umat Islam itu dia yakin dengan apa yang dikatakan Allah. Tapi tadi, ya, karena dia masih punya harapan impian yang menurut dia dalam konsepnya harus dia capai. Karena ada orang yang mengartikan sukses itu dalam konteks hanya kebendaan, maka ini akan jadi masalah, Bapak Ibu. Apalagi dia konsep hidupnya juga belum paham dari rasa memiliki, ya. Jadi rasa memiliki ini baru aja diuji coba, handphone hilang, itu udah bingungnya seumur hidup, ya. Nah, ini karena rasa memiliki. Nah, ini pun harus dimengerti konsep berpikirnya, ya. Termasuklah yang ada penyakit yang sekarang susah untuk cari obatnya, yang dikatakan penyakit wahan, ya, cinta dunia, takut mati, ya. Nah, kebanyakan ini adalah masalah konsep hidup. Karena apa? Dia selalu
terobsesi dengan apa kata orang ya. Wah, nggak enak nanti si A bilang, nggak enak si B bilang. Jadi seolah-olah dia hanya minta perhatian manusia, walaupun dia paham bahwa hidup itu untuk ridho Allah. Nah, inilah kenapa ya hal-hal kayak gini selain kita belajar ilmu keagamaan, kita juga perlu tools ya untuk bagaimana menyelaraskan ya peristiwa masa lalu kita yang membuat kita itu kita tahu tapi susah mengaplikasikannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu dalam kajian yang lebih detail ya bagi teman-teman yang udah belajar baik itu NLP ataupun hipnoterapi, tentu memahami bahwa kita itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar ya. Tubuh kita ini hanya sebagai aktualisasi, Bapak Ibu. Programnya itu di sini ya. Jadi hari ini saya bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, itu sifatnya autopilot ya, dengan sendirinya. Coba kalau saya ini adalah orang yang tinggal ya di Afrika. Mungkin ketika saya diminta untuk memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia, saya butuh penterjemah. Karena apa? Bawah sadar saya belum punya memori tentang itu. Makanya Bapak Ibu, ya, kenapa kita agak susah untuk berubah? Karena kita udah punya program di bawah sadar. Ini ada 95% Bapak Ibu dalam kajiannya, ya. Yang 5% itu yang dikatakan pikiran sadar ataupun kesadaran, awareness, ya. Jadi hari ini yang dikatakan konsep-konsep yang mungkin saja kita baru tahu, itu sebaiknya langsung coba kita terima dan aplikasikan. Atau kita sudah tahu masih suka kita tunda-tunda. Nah, ini masalahnya ya. Kalau kita tahu bahwa sadar kita artinya apa yang kita lakukan sehari-hari sekarang lebih banyak kemubaziran ya ataupun istilahnya itu yang tidak bermanfaat, maka kita harus menuju yang bermanfaat, Bapak Ibu. Jadi semua aksi kita itu akan lihat apakah kita pribadi di ruang resah, apa di ruang bimbang ataupun di ruang tenang, Bapak Ibu. Jadi di sini EFT itu hanya bagian dari tools untuk melakukan keselarasan dari konsep ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, oke, Master. Ya, gimana? Mas Randy, nah kita sejenak dulu sebentar. Baik. Mas Randy juga perlu. Takut ini ya, takut tambah bingung nanti ya. Iya, gitu Mas. Baik, silakan. Silakan. Menyampaikan bagaimana toolsnya kita nih, ya kan? Ya apa yang tadi disampaikan Mas Randy, terus terang saya juga baru mengalaminya. Silakan. Dan mungkin sedang mengalaminya gitu kan. Nah memang, waduh Masya Allah, tabarakallah, ini benar-benar luar biasa sekali kawan sahabat radio itu di seluruh Indonesia. Ya kan, jadi selama ini kita hanya tahu teorinya gitu kan, yang berdasarkannya penjelasan mungkin nanti. Nah, tahan dulu sebentar ya Mas Edi, tarik nafas dulu ya agar menjelaskan bagaimana kita mempraktekkan toolsnya. Ya sebenarnya saya sampaikan, mungkin kesimpulannya adalah hidup ini tergantung dari nawaitunya kita ya. Mungkin yang selama ini awalnya kita niatnya kurang bagus atau bagaimana, ya kan, makanya kita niatin yuk mulai dari sekarang, termasuk niat kita dalam ikut di acara ini, ya semata-mata hanya ingin mengharap ridha Allah dan karena Allah, dan insya Allah, ya kan, kalau karena Allah, ya pasti semuanya akan mendapat keberkahan. Jadi, amin. Ya, kan ilmu dunia ini ya untuk akhirat kita. Gitu. Sahabat Radio Institute, sebelum kita berlanjut sedikit saya menyampaikan Radio Institute itu apa sih, ya kan? Nah, ya mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, ya. Nah, Radio Institute itu ya kami bergerak di bidang pendidikan yang mana untuk pengembangan diri, yang insya Allah nanti di grup ini juga sudah ada founder kami, yaitu Master Suci Raharjo. Ya, dan tentunya kita berniat melalui Radio Institute ini banyak memberikan share pengalaman yang bagaimana kita untuk mengembangkan diri kita supaya kita bisa bermanfaat. Nah, kembali lagi nawaitunya kita mudah-mudahan ya kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan yang Maha Esa, sehingga nanti apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan semua sudah diprogramkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Oke, sahabat Radio Institute, mungkin nanti di akhir nanti ada diskusi ya, nanti kita terakhir ya, masih panjang perjalanan kita
Ya mungkin sampai Isya apa sampai Asar nih, Master. Saya ngikut aja, boleh, Ikut insya aja. Allah. Sampai besok pun nggak apa-apa. Masya Allah, Rabbi. Ya, applause untuk Master. Ya, terima kasih Master. Nah, mungkin ngopinya udah nih. Kebetulan ada segelas kopi, kawan-kawan semua, sahabat semua. Kepada Master Edi Iskandar, kami silakan kembali. Ya, kita udah penasaran nih toolsnya bagaimana. Silakan Master, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ya, karena kalau nggak di stop kayak gitu nanti ngopinya keselekan. Baik, jadi kembali ya. Semua konsep itu seperti yang dikatakan Ustadz Reza, mungkin di kita udah paham sekali ya. Apalagi di sini saya yakin kalau ilmu keagamaannya itu sangat luas ya, itu tentu ketika diskusi mah jauh lebih canggih ya. Tapi di sini ternyata Islam itu, kenapa ada yang dikatakan oleh Rasulullah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Menyampaikan itu bukan sesuatu yang dalam bentuk hafalan ataupun hanya dalil dan hujah. Tapi sesuatu yang sudah kita aplikasikan. Ya, karena Islam itu agama praktis. Ya, agama yang mudah. Jadi satu ayat kita gunakan pun, itu banyak sekali kebaikan yang kita akan dapat. Ya. Bahkan kalau kita ada kaji beberapa bagaimana kebaikan dari para sahabat tabi'in dan seterusnya ya, itu yang sudah dijanjikan surga oleh Allah ya. Kalau di kalangan sahabat jelas siapapun yang sudah dijanjikan surga, tapi tabi'in itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasul ya. Nah itu bisa mendapatkan surga dengan 1-2 amal yang menurut kita sederhana ya. Contoh ada sahabat yang tidak terkenal, dia sudah Rasul katakan nanti akan masuk ya ke masjid ini, ada orang yang dianya ahli surga, padahal dia bukan di kalangan sahabat terkenal. Sehingga ketika ada sahabat yang penasaran, ternyata yang diaplikasikan itu apa? Yaitu mudah memaafkan. Jadi sebelum tidur itu dia sudah maafkan semua peristiwa yang mungkin saja menyakiti dia ataupun mengganggu pikiran dia ya. Artinya apa? Tazkiyatun nafs, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang emotional freedom, itu bahasa keren karena itu bahasa Inggris. Tapi kalau dalam kajian kita, itu adalah bagaimana penyucian jiwa, emotional freedom. Nah, bagaimana melakukan emotional freedom ini? Satu, kita pahami dulu bahwa kita itu, ya selaku manusia, kita itu sama dengan seluruh makhluk lain. Baik living ataupun unliving things ya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang kita katakan benda mati ya. Kayak sekarang kursi yang saya duduki ini kan benda mati ya. Kemudian saya sekarang bicara menghadap kamera itu kan benda mati. Tetapi kalau kita memahami ilmu fisika Bapak Ibu, mereka itu benda mati, tapi mereka satuan terkecilnya itu adalah energi ya. Satuan terkecilnya adalah energi. Energi itu gelombang Bapak Ibu. Gelombang itu dihitung ya dalam panjang gelombang yang dikatakan electrical frekuensi. Jadi kita ini sebenarnya kita sama dengan yang lain. Yang membedakan kita, kenapa saya terlihat ya di sini, kemudian Bapak Ibu berada di sana, itu karena kita kalau dalam kajiannya Harun Yahya itu seperti kita hidup dalam sesuatu yang dianggap apa ya, dunia fiktif seolah-olah. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak lihat tapi kita bisa lihat. Karena ini bicara tentang gelombang. Kita pada frekuensi yang tinggi. Coba kalau kita tahu bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan, yang dikatakan jin, yang nanti dikatakan malaikat, apa bisa kita lihat? Ya, secara normalnya kita tidak bisa lihat. Karena mereka berada pada gelombang yang berbeda. Tapi satunya, semuanya ini kita one. Kita adalah bagian dari ciptaan Allah. Yaitu gelombang energi ya, yang dikatakan dalam kajian ilmu fisika itu dihitung frekuensi hertz ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami ya. Sehingga kalau kita udah memahami itu, kita mudah kemudian untuk bicara tentang pandemi ya. Pandemi yang dikatakan virus COVID-19 ya, sebenarnya dia juga adalah makhluk Allah ya. Jadi kalau kita takut dengan pandemi, itu sama aja kalau misalnya ada orang yang kecilnya itu ditakut-takuti dengan jin yang berubah
penampakannya menjadi seperti hantu, ya, yang dikatakan gondrowo lah, sebagaimana. Sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutin, Bapak Ibu. Ya, mereka itu masing-masing menjalankan perannya saja, ya. Kayak COVID, ya perannya dia menjadi virus, kemudian kalau dia masuk ke saluran lendir, baik di hidung, di mulut, ya. Nah itu mereka akan ke sana karena mereka mencari inang, ya, mencari induknya untuk hidup. Jadi dia hanya menjalankan perannya, ya. Nah, kita selaku makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang punya akal dan paling cerdas, ya kita harus tahu dong bagaimana cara menghadapi dia, bersahabat dengan dia. Jadi kalau kita berdamai itu jangan diisukan bahwa wah ini orangnya Jokowi ini, ya, senang dengan herd immunity, senang dengan new normal. Tidak, Bapak Ibu, ya. Herd immunity ataupun herd imunitas itu udah menjadi konsep yang suatu keharusan walaupun melalui kebijakan, ya. Karena apa? Kalau belum ditemukan vaksinnya, maka virus ini akan selalu ada. Seperti halnya dulu, sekian abad yang lalu, ya ada influenza. Ya. Nah, itulah kenapa dengan EFT kita coba ya mendekati COVID ataupun kehidupan kita yang lain. Perhatikan. Kalau kita udah memahami via one, maka pada slide ini, itu adalah kita menghilangkan segala jenis ketakutan, kecuali hanya kepada Allah. Itu pun kita takut kepada Allah atas apa? Atas konsekuensi kalau kita tidak taat kepadanya. Ya. Jadi kalau saya baca artikel Arifin Ilham ya almarhum ya, yang insya Allah Allah redho radhiyallahu an ya, itu masya Allah Bapak Ibu. Dia kalau tengah malam itu sebelum dia tahajud itu dia nangis apa? Karena dia ngebayangin ya bagaimana kalau dia menjadi manusia yang Allah tidak redho ya, berada di neraka, di nar ya. Bagaimana ketika dia misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka ya, minum khamar ya, misal ya. Ini kita nanti di sana dikasih minum tapi itu adalah timah panas Bapak Ibu. Jadi itu yang dia bayangkan. Jadi ketakutan itu yang dia munculkan. Jadi konsepnya itu adalah ada takut tapi ada harap. Ya, kita berharap kepada apa yang kita lakukan Allah ridho, kita takut agar kita tidak sembarangan memperlakukan amal. Ya, jadi ketakutan selain itu berarti kita harus belajar lagi tentang la ilaha illallah. Berarti kita belum merdeka masalah mengilahkan selain Allah. Ya. Jadi janganlah dengan COVID-19 jadi takut, tapi bukan juga kita menjadi arogan bahwa oh ya saya tidak akan terkena COVID, tidak ya. Tapi kita dalam konsep keseimbangan ya, melakukan ikhtiar berserah diri kepada Allah. Ikhtiarnya pun harus sesuatu yang scientific, ilmiah. Karena ilmiah itu dalam kajian Islam dikatakan sunatullah, ketetapan Allah. Jadi ilmu fisika seperti gravitasi itu ilmiah. Api panas itu ilmiah. Tapi ketika Allah berkehendak, wahai api dingin ketika peristiwa Ibrahim, ya dia menjadi dingin. Karena itu semua makhluk ciptaan Allah. Termasuk, kalau Allah berkehendak COVID ini tanpa ada vaksin, bisa aja Allah angkat. Tapi persoalannya benar nggak kita sekarang ini ya secara menyeluruh menjadi pribadi yang taat? Ini bagian dari ujian kita. Kita ini sekarang ini banyak sekali yang kurang taat ya. Coba aja kita lihat sektor kehidupan ya. Masalah ribanya ya, masalah hukum Allah yang lain, banyak sekali kita ini menjadi pribadi yang kalau saya bilang itu kayak lebih pinter ya dari yang menciptakan ya. Jadi merasa lebih tahu ini yang harus saya lakukan menurut pikiran saya ya. Padahal saya selaku seorang teknik mesin, kalau bikin mobil, ya kita harus bilang ini pakai bensin, jangan diisi air. Ya, diisi air lah, rusak lah mesinnya ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini filosofi yang pertama ketika kita belajar EFT ya, bahwa kita harus yakin bahwa tubuh kita itu adalah dokter yang terbaik ya. Ketika kita bicara tadi tentang frekuensi, itu ada di surat Al-Qamar. Sesungguhnya ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu menurut ukuran tertentu, qadar ya, ada kadarnya. Ya, jadi kalau kita bicara bahwa COVID itu ada frekuensinya, maka kalau kita selaraskan frekuensinya COVID dengan tubuh kita, maka ketika COVID masuk ke tubuh kita,
dia tidak akan merusak sistem tubuh kita. Nah, itulah konsepnya. Kalau kita belajar EFT, kita coba analisa seperti itu, Bapak Ibu. Dari mana? Nah, ini kita lanjut, ya. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau soal listrik itu, ya ini tolong dikaji lebih detail, ya. Banyak sekali referensi yang saya baca. Salah satunya apa? Dr. Robert O. Baker, ya, dalam buku The Body Electric. Itu banyak sekali dari penjelasan tadi. Tetapi yang saya ingin katakan, kenapa tubuh kita ini bisa menjadi dokter yang terbaik? Ya, karena apa? Apabila sistem energinya itu seimbang, ya, selaras, kemudian emosi negatifnya itu bisa kita selesaikan, insya Allah kita sehat, Bapak Ibu. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Gary ketika dia menemukan EFT, apabila orang itu bermasalah, terutama misalnya dalam bidang kesehatan, itu ada dua saja pemicunya. Energinya yang belum selaras ataupun seimbang, ada emosi negatif yang belum terselesaikan. Ya, jadi emosi negatif itu sebenarnya seirama atau senada dengan apa yang dinasehati oleh Rasul, ya, bahwa apa? Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka akan baik. Nah, jadi program dalam segumpal daging itu yang dikatakan hati, sebenarnya hati itu kalau secara fisiknya itu adalah jantung, Bapak Ibu. Itu suatu perumpamaan, ya, bahwa itu program yang dikatakan bawah sadar tadi, ya. Jadi kalau programnya itu banyak emosi negatif dalam kajian psikologi, dalam kajian Imam Al-Ghazali dikatakan penyakit hati, ya. Nah, ini yang kita harus selaraskan, kita selesaikan. Ketakutan-ketakutan selain Allah itu sebenarnya dalam kajian psikologi dikatakan emosi negatif. Tapi dalam kajian Islam itu termasuk ya masalah penyakit hati, ya. Makanya tadi dikatakan dalam ruang resah, ruang bimbang, ruang tenang. Itu sama saja dengan ruang resah itu adalah hati yang mati, ya. Bimbang itu adalah hati yang sakit. Tapi kalau kita ingin mengejar apa? Kita mengejar kolbun salim, ya, jiwa yang tenang, Bapak Ibu. Baik, saya teruskan. Nah, disinilah kita perlu belajar EFT itu dalam konsep apa? Body mind, ya. Kalau di Barat itu mengatakan body mind medicine, pengobatan bagaimana tubuh dan pikiran ini seimbang. Tapi kita umat yang beragama, kita modif, ya, bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi soul yang utama, jiwa, mind, body, soul, medicine, yang dikatakan dia harus seimbang, ya, dia harus selaras. Jadi tubuh kita dikatakan mikrokosmos, ya, kemudian di luar kita dikatakan makro. Nah, itulah yang sampai ke bintang yang dikatakan triliunan itu, ya, mereka punya keseimbangan. Bayangkan saja kalau bintang saja tidak kosmos, tidak teratur, satu saja meteor menghantam bumi, kita udah kiamat, Bapak Ibu. Karena mereka tunduk dan patuh, mereka berada pada masing-masing, ya, gravitasinya, alur orbitnya. Coba kalau mereka bandel, ya, kita udah hancur. Nah, kita ini yang punya tubuh yang mikrokosmos ini yang kita suka bandel. Ya. Kita pikiran, oh mau makan ini, padahal udah tahu gula darah. Masih aja. Penyebab gula darah aja kita tidak selesaikan, ya kita hajar terus, ya. Nah, ini yang tadi. Kebandelan-kebandelan inilah yang dikatakan seperti sifatnya orang Yahudi, ya. Sudah tahu tapi nggak taat, ya. Bukannya watokna tapi wasoina, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ketika bicara tentang energi, maka dia sifatnya harus selaras. Karena tadi Allah katakan, masing-masing itu punya frekuensinya, Bapak Ibu. Warna saja ada frekuensinya. Jadi kalau warna merah itu berubah frekuensi, dia udah menjadi orange. Orange berubah menjadi kuning, ya. Sama kalau saya setting satu radio, ya. Frekuensinya berapa? Kalau dia lewat saja, ya, radio itu, maka udah seret. Zerek-zerek itulah yang dikatakan tidak sehat pada tubuh ini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ajarkan nanti tapping itu dalam rangka menyelaraskan atau tuning energinya. Kemudian ada kalimat yang dikatakan dari negatif, kita harus berubahnya jadi positif, karena kita ingin menyelesaikan daki-daki kemelekatan atau hal-hal yang negatif tadi, Bapak Ibu. Ya kan? Takut selain Allah itu daki. Ya. Rasa memiliki itu daki.
Karena semua milik Allah. Ya, lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Semua itu milik Allah. Ya. Nah, ini yang kadang apakah kita tidak tahu konsep atau tahu konsep tidak diimplementasikan. Yang parah ini memang tidak tahu konsep. Ya, ibaratnya kita tidak punya ilmu. Nah, itu yang akhirnya kita jalannya ke perosok, Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini EFT ya, sebagai body solution. Karena yang akhirnya dilihat sakit dan tidak itu kan penampakannya kan. Kalau dia fisik ya itu kita lihat teman-teman yang sekarang ya, kita doakan agar mereka sembuh, itu kan dirawat di rumah sakit kalau yang kena COVID ya. Kalau teman-teman kita yang sakit jiwa ya dirawat di rumah sakit jiwa ya. Tapi ada juga kita yang tidak dirawat, sebenarnya kita sakit nih. Ya kan? Kalau kita tidak taat kepada Allah itu sebenarnya kita sakit karena kita tidak menyelaraskan dengan maunya Allah gitu. Nah, saya balik lagi ke EFT Bapak Ibu. Jadi dia ini merupakan suatu teknik ya. Nah, yang saya jelaskan di sini itu hal-hal yang sederhananya saja karena kalau kajian keilmuannya ya kita harus bikin workshop ya. Nah, workshop itu ada yang level 1, level 2, level 3, nantilah kita diskusi ya. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan EFT, bahasa Inggrisnya Emotional Freedom Technique, bahasa Indonesianya adalah teknik penyelarasan emosi. Kenapa saya yakin dengan keilmuan ini? Karena saya juga harus punya dalil ya. Allah di dalam memberikan ilham yang kita katakan menjadi apa yang dikatakan oleh Rasul ya. Itu menjadi ucapan Rasul dikatakan hadis ya. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan penyembuhnya. Coba lihat kata-katanya di sini. Namun ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui. Jadi saya pribadi ya saya lihat EFT ini merupakan salah satu jawaban ini Bapak Ibu. Saya sendiri dulu darah tinggi ya di atas 200 tingginya tensi saya. Dan waktu itu saya konsultan di Rumah Sakit Dr. Hussein yang punya rumah sakit holistik di daerah Purwakarta menuju ke Wanayasa itu. Sehingga setiap saya menjadi konsultan di sana, saya harus diakupuntur ya. Tapi alhamdulillah setelah mengenal EFT, saya tidak perlu diakupuntur, cukup tapping. Dan saya tidak perlu lagi itu yang dikatakan ya sejenis pola makan seperti herbal, saya pun tidak minum ya. Cukup hanya tapping saja. Jadi kalau kita herbal itu lebih menguatkan kita juga. Tapi kalau kita dengan tapping selesai, insya Allah nggak perlu herbal ya. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi sudah saya jelaskan konsep EFT itu adalah ketika kita punya masalah berarti sistem energi kita tidak seimbang karena adanya emosi negatif ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan dua poin ini, terutama ketika kita sudah sesuaikan dengan keyakinan kita, bukan hanya energi dan emosi, tetapi bagaimana keselarasan kita kepada Allah, jiwa kita, ketaatan kita kepada Allah. Itu yang paling utama ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, inilah satuan terkecil, yaitu frekuensi ya. Nah, frekuensi ini, itu yang kita selaraskan dengan tapping, nanti ada kata-kata yang kita perlu selesaikan, karena apa di EFT ada yang dikatakan PR, Psychological Reversal, kalau dalam bahasa kita apa itu Pak? Mental block. Ya, suatu keinginan yang ingin berubah tapi kayaknya susah ya. Nah, mental block ini ada yang dikatakan sabotase diri. Umpamanya gini, wah ilmu EFT mah saya tahu gitu ya, tapi karena dia tidak aplikasikan, ya dia tidak mendapatkan manfaat ya. Ada juga yang sudah belajar EFT sampai level 3 bahkan trainer, Pak Edi saya masih sakit, ya saya katakan Anda tidak aplikasikan saja, Anda yakin kepada Allah, Anda aplikasikan insya Allah. Kalau belum itu bagian dari ujian hidup Anda. Yang paling penting itu kalau Anda belajar EFT dengan esensi soul, Anda dekat dulu dengan Allah ya. Nanti sakit sembuh itu adalah bonus ya. Soal meninggal itu haknya Allah. Kayak sekarang saya mengajarkan di EFT ternyata atas takdirnya Pak Edi meninggal karena COVID. Ya nggak perlu orang ribut. Takdirnya begitu kok. Ya kan? Tapi ikhtiarnya sudah dilakukan nggak? Karena Allah yang nilai gitu loh. Tapi kita usaha, itu yang paling penting. Nah, sabotase diri ini adalah sesuatu yang disebabkan peristiwa masa lalu yang dikatakan psychological reversal ya. Secara psikologi itu konslet, ada masalah, reverse dia, malah tidak sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, dia mempunyai sifat yang dikatakan can-do mentality ya, sifat yang memang dikasih tahu pun sudah mengatakan, wah saya nggak bisa, saya nggak mungkin gitu ya. Ada juga yang udah belajar EFT, orang lain sampai level 3 sampai trainer enak, dia katakan,
ikut level 1 aja udah bingung Pak Edi ya. Jadi ada can do mentality. Ini dikatakan psychological reversal, dan harapannya kita harus candor ya. Kita harus apa adanya hidup ini, yaitu pribadi yang sidik ya, pribadi yang integritas ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi seperti manusia kertas ya, dengan rupiah takluk gitu ya. Jabatan demi rupiah takluk gitu ya. Nauzubillah. Nah ini Bapak Ibu, karena hidup kita bukan di sini. Hidup kita itu adalah setelah kematian ini di alam kubur. Nah sampai nanti setelah diadili oleh Allah, yang dikatakan surga atau neraka, itulah hidup kita sebenarnya ya. Nah jadi ketika belajar EFT ini suatu tools ya, bagaimana kita menyelaraskan program masa lalu kita, program saat ini kalau kita masih punya ketakutan, stres yang dikatakan merasa terancam, termasuk berpikir tentang masa depan. Hidupnya sekarang, tapi masih mikir masa lalu. Takut sekarang, apalagi masa depan. Nah ini yang saya katakan, Anda berada di ruang risau, Anda berada di ruang bimbang. Tapi semoga yang hadir di forum ini insya Allah bukan gitu ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini hadisnya jelas, aku menurut prasangka hambaku. Dalam kajiannya itu ada epigenetics, karena ini waktu Bapak Ibu ya, saya lihat udah setengah jam lagi menuju jam 3 ya. Ini kajiannya jelas, ada dari Bruce Lipton ya, ini calon pemendang Nobel, yang menguatkan aku menurut prasangka hambaku. Jadi yang dikatakan stem cell itu sebenarnya kita hanya program diri atas izin Allah bisa berubah. Ya kan? Asalkan tadi mengikuti sunatullah ya. Jangan juga Pak Edi tahu EFT, kok mukanya nggak kayak anak 17 tahun. Itu mah operasi plastik ya. Nah, kita kepantasan, artinya kita lebih muda itu dalam arti kata karena jiwa kita yang tenang ya, dan kita bukan untuk penampakan manusia ya. Kita ingin ketenangan itu kita miliki agar kita sehat, sukses, bahagia. Jadi kesimpulan epigenetik, kita bisa memprogram diri kita. You are what you thinking. Apa yang Anda pikirkan, insya Allah itu akan yang terjadi. Aku menurut prasangka hambaku. Begitupun kajian dari Candace, ya, itu menjadi yang dikatakan PNI, Psychoneuroimmunology. Apa yang kita pikirkan positif, dia akan licin, ya. Nanti Bapak Ibu saya jelaskan tes otot, ya. Dan apa yang kita negatif, dia akan keset. Ya, ini kajiannya adalah Psychoneuroimmunology dari Candace, ya. Nah, ini EFT ada yang dikatakan tapping, Bapak Ibu. Sebenarnya ada 11 titik, saya ajarkan 7 titik saja, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan EFT, ini saya demokan, ya. Pertama itu kita melakukan setup, Bapak Ibu. Perhatikan, bagi yang belum tahu EFT, kita melakukan setup itu titik karate. Kalau kita belajar karate, ini yang kita ketuk-ketuk. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini kita ketuk-ketuk, ya. Nah, ketika mengetuk-ketuk ini, itu ada yang namanya kalimat setup. Itu ada 3 rangkai, ya. Saya katakan A, B, C. Ya, A itu adalah masalah, tolong dicatat. B itu adalah solusi. C itu adalah doa ataupun afirmasi. Jadi kalau sekarang kita ingin aplikasikan tentang COVID-19, ya, masalahnya kita khawatir. Maka Bismillahirrahmanirrahim, katakan, walaupun ya saya takut ya Allah dengan COVID, ya wajar aja ketakutan itu ada ya. Saya memilih ya Allah, COVID-19 itu adalah makhlukmu. Ya, saya memilih, saya tetap tenang dan percaya diri agar tubuh saya imun sistemnya kuat. Ya, dan saya senantiasa minta perlindungan darimu ya Allah. Kuatkan tubuh ini. Saya pasrah, saya tawakal padamu. Berarti itu sudah ABC. Sambil ketuk-ketuk, set up. Ya, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali kalimat itu diulang. Kalau dalam guideline itu 3 kali agar betul-betul tune in. Tune in itu kita antara yang kita katakan dengan kita rasakan itu betul-betul selaras ya. Itu yang dikatakan walaupun masukin masalahnya ya. Kemudian apa solusinya ya. Kemudian apa doa ataupun afirmasinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong yang masih mengikuti suaranya di off ya. Kita tapping titik 1 itu adalah awal alis. Ini yang kita ketuk-ketuk ya. Kemudian titik 2 samping mata. Selama kita mengetuk-ngetuk ini nanti kita tetap lanjut melakukan kalimat-kalimat yang terus kita sebutkan ya. Karena itu dari perkataannya. Itu ketika ngetuk itu 7-8 kali ketuk pindah.
pindah ke bawah mata. Ini titik 3. 7-8 kali, pindah lagi ke bawah hidung. Ya, 7-8 kali pindah ke bawah bibir. Ya, 7-8 kali pindah ke tulang selangkang. Ya, 7-8 kali pindah lagi ke bawah ketiak. Di bawah ketiak itu sejajar dengan puting Bapak Ibu. Boleh kanan, boleh kiri. Ya, itu yang mana Bapak Ibu suka. Ya, nah jadi caranya tadi kita set up. Ya, kita sebutkan kalimatnya. Walaupun saya sebutin ABC-nya, ya, saya khawatir dan cemas dengan COVID-19. Ya, baik sebentar Bapak Ibu, saya pamit dulu. Ini ada suara yang berisik di belakang saya. Ya, sambil menunggu Mas Reddy, ayo kita coba ya. Masalahnya apa masing-masing, silakan. Ya, titik yang pertama SMA, dan titik yang kedua, ya, kita mencoba-coba mengingat. Titik ketiga, ya, titik keempat, titik kelima, titik ketujuh, titik ke-8. Ya, terima kasih Ustadz. Udah dilanjutin ya. Jadi tadi, iya betul ya. Jadi saya ulangin, ketika setup itu sudah ada ABC ya, walaupun masalah masukin ya. Kalau ada masalah hutang bilang aja, saya masalah hutang ya. Tapi solusinya saya mohon kepadamu ya Allah, beri saya kekuatan untuk terus berikhtiar. Bukakan pintu rezeki saya ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Saya pasrah padamu. Ya tentu bikin action plan. Bagaimana untuk mencari bayar hutang itu ya. Nah, A-nya itu kita ulangin. Mulai dari titik 1 kita sebutin masalahnya ya. Takut dengan COVID, takut dengan COVID ya, karena banyak yang meninggal ya. Katanya belum ada obatnya ya. Sebutin apa masalahnya. Yang kita tahu apa masalahnya sebutin ya. Sebutin sampai titik 7 ya. Kemudian itu A, B-nya kita cari solusinya. Ya Allah ya, saya memilih untuk tetap tenang ya. Dengan saya tenang, imun sistem saya kuat. Ya, itu ada kajiannya tadi di Bruce Lipton ya. Saya yakin ya Allah, tubuh ini adalah sudah mempunyai sistem yang Engkau desain sangat hebatnya. Kalau saya yakin padamu tubuh ini sehat, maka dia akan sehat. Kalau saya yakin tubuh ini kuat, maka dia akan kuat. Kalau ya saya yakin imun sistem saya kuat, insya Allah dia akan juga kuat ya Allah. Sehingga andai kata ada COVID pun, ya COVID cuma mampir saja, ya cuma bertamu kemudian dia kabur lagi. Ya, saya mohon kepadamu ya Allah, ya jadikan tubuh ini kuat, jadikan tubuh ini betul-betul menjadi tubuh yang senantiasa taat kepadamu, ya sehingga ketika dia taat kepadamu, dia mempunyai mekanisme yang luar biasa kuatnya, sehingga tidak ada yang dipertakutkan dengan COVID. Ya, saya mohon kekuatan itu ya Allah, saya pasrah padamu. Saya mohon kekuatan itu ya Allah, saya pasrah padamu. Ya, saya mohon kekuatan itu ya Allah, saya pasrah padamu. Nah, itu contoh COVID. Jadi semua contoh-contoh tinggal masukkan aja di ABCD itu Bapak Ibu. Ya, nah satu lagi sebelum saya selesaikan. Saya balik ke share screen ya. Nah, di share screen ini Bapak Ibu, ini ada pendekatan yang dikatakan bagaimana kita melakukan ya, melakukan apa yang dikatakan nah ini Bapak Ibu, ini yang dikatakan kinesiologi ya. Jadi kinesiologi itu saya cek dulu ya suaranya dia sudah di-on-in belum ya. Karena kalau kita share screen suaranya belum di-on-in nanti nggak keluar suaranya. Saya on-in dulu suaranya ya. Nah perhatikan ya, ini ada Adi Gunawan. Ini yang dia lakukan itu lebih kepada yang dikatakan kalibrasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin agar Bapak Ibu betul-betul punya seperti yang dikatakan biar tubuh kita kebal, ada lagi caranya ya, tapi ini terlalu panjang kalau saya ceritakan. Ini lebih kalibrasi. Coba perhatikan apa kata Adi B. Gunawan. Oke teman-teman, ini Arton yang akan membantu kita dalam memperagakan apakah benar nih
pikiran, perasaan, bacaan, informasi-informasi positif apa negatif mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Saya akan lakukan sekarang. Oke? Atau angkat tangan kanan. Yes, lihat ke depan. Ini namanya kinesiologi, teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai energy testing. Oke? Nah, coba ucapkan kata cinta. Cinta. Oke? Lihat ini, teman-teman. Ini kuat ya. Bilang takut. Takut. Anda lihat itu? Ya, ulangi. Bilang cinta. Cinta. Oke, lihat ini. Sangat kuat tangannya. Bilang takut. Takut. Kelihatan itu? Jadi, kata ini punya pengaruh terhadap fisik. Ditangkap oleh bawah sadar sebagai hal yang baik atau hal yang menguatkan atau melemahkan kita. Nah, sekarang, coba Arton berpikir sesuatu yang positif. Berpikir saja. Berpikir mengenai sesuatu yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang. Kelihatan ini, teman-teman? Kuat. Berpikir mengenai pengalaman yang tidak baik lah, sesuatu yang berisi emosi negatif. Sudah? Oke, lihat ini. Anda lihat itu? Ya. Jadi, sesuatu yang positif, dia menguatkan kita. Sesuatu yang negatif akan melemahkan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Dewi Gunawan itu pengantar ya, dari suatu yang dikatakan kinesiologi. Jadi kalau Bapak Ibu belajar kinesiologi ini, itu kita bisa mengecek orang itu ada COVID ataupun tidak. Ya, misalnya gini, saya ngecek orang tamu datang ke saya cuma ngecek kalau lakukan kalibrasi dulu, nama saya Edi, maka saya akan nahannya kuat. Tapi kalau saya ganti, nama saya Budi, itu lemah. Ya, nah jadi kalau saya katakan dalam hati, tubuh saya ada COVID-19. Kalau dia kuat berarti ada. Kalau tidak, kalau dia lemah berarti tidak ada. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjadikan COVID itu sebagai vaksin? Ya. Nah, ini kita perlu kerjasama ini dengan para dokter. Jadi, vaksin itu Bapak Ibu kita taruh di dalam gelas kaca yang sudah tertutup sehingga kalau kita pegang ya, itu tentu tidak langsung kena tubuh kita, tapi sistem energinya ada dalam genggaman tangan saya. Nah, ketika saya genggam ini ditekan, kalau saya tidak kuat terhadap si vaksin, si imun ini, si virus ini, saya lemah. Tapi bagaimana kita menyelaraskannya? Saya pegang, kemudian saya tapping. Ya Allah, tentu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tubuh saya tidak selaras dengan benda yang saya pegang. Katanya ini adalah COVID-19. Mulai saat ini ya Allah atas izinmu, jadikanlah selaras. Ya, jadikan selaras. Engkaulah yang mempunyai segala kehendak dari segala sesuatu. Dan ini mudah bagimu ya Allah. Izinkan untuk selaras. Saya pasrah padamu. Nah, kemudian kita mulai putaran pertama, katakan tidak selaras. Putaran kedua, ya mulai saat ini dan seterusnya, izinkan selaras. Yang terakhir kita doa. Bapak coba lagi ketika sudah kuat, kita sudah selesai dengan persoalan COVID-19. Dan itu kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu ketika menangani yang dikatakan alergi. Ya, jadi ilmu ini sangat saintifik, kita sudah bahas banyak sekali paper-papernya ya. Dan ini kalau saya teruskan panjang ya. Nah, jadi demikian Ustadz. Kita masuk ke tanya jawab saja karena memang cerita EFT itu banyak sekali aplikasinya, banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang jelas dia sangat simpel, hanya dengan ABC, dan nomor satu itu yang penting yakin pada Allah. Ini hanya mekanisme ya, metodologi. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kembalikan ke Ustadz Reza ini untuk memandu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Mas Edi. Masya Allah, tabarakallah. Waduh, ya saya sampai nggak bisa bicara apa-apa nih. Ya, jadi ingin langsung praktek aja Mas. Ya, nah, mungkin sebelum praktek nanti ya intinya apa yang disampaikan sama Mas Edi, tentunya setiap permasalahan itu tergantung bagaimana kita cara berpikirnya, merasakannya, dan memformulakan permasalahan itu. Ya, kalau kita berhusnudzon kepada Allah ataupun kepada siapapun, pasti ya hasilnya akan mengeluarkan positif. Kalau tidak ya sebaliknya gitu. Karena itu, ayo sahabat Radio Institut dimanapun di seluruh Indonesia,
Yang mau bertanya nih, pasti pada penasaran kan? Ya, kita beri kesempatan 3 pemateri saja. 3 penjawab, 3 penanya. Ayo. Monggo silakan kita raise hand. Monggo. Iya sih. Ya, karena waktu kita sangat terbatas, insya Allah sampai masuk azan asar mungkin Master ya. Silakan. Nanti saya punya terakhir nih, saya mau ngajak doanya kita nih ya dengan cara bareng-bareng ya. Kita unmute semua, kita doa bareng-bareng. Kira-kira apa jadinya nih? Boleh, insya Allah. Sama nanti ada 2 dari penanya terbaik, sama nanti ada 2 pertanyaan. Kita ada hadiah 4 buku hari ini. Masya Allah. Ada pertanyaan di chat tuh Pak, bisa tolong dibacakan. Oke, siap. Pertanyaan pertama Master dari Ibu Yunita. Bentar, saya cari dulu ya. Nah, saya pilih aja Master ya. Mohon maaf bagi yang mengirimkan tapi tidak sempat saya bacakan. Ya, mohon maaf. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Yunita Aryani Master. Ya. Apa pandangan dasar bahwa terapi EFT mampu memberikan efek terapeutik? Terapeutik. Ya. Ini bagus benar. Ya, terapeutik. Nah, itu pertanyaan pertama, Master. Kemudian yang kedua, dari Fakhrul Rosyadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Edi, saya mau tanya, jadi kesimpulan terapi ketuk-ketuk itu harus 2 anggota tubuh bersama-sama ataukah satu bagian saja dalam kurung sendiri-sendiri? Nah, itu yang kedua. Yang terakhir Master dari, nah ini kayaknya lebih ilmiah. Apa dari Andri? Apa beda EFT dengan SEFT, Master? Nah, ini tiga ini mungkin Master kami persilakan dengan segala hormatnya. Baik, yang pertama tadi tentang kenapa sih itu bisa memberikan penyembuhan ya secara terapeutik. Ini kan kajian dari dunia kedokteran ya. Jadi tadi saya singgung sedikit tentang apa yang dikatakan kajiannya Candace ya. Psiko, neuro, imunologi. Jadi Bapak Ibu ya, penyakit itu sebenarnya ujung-ujungnya itu persoalan imun sistem ya. Ada Dr. Yunita, seorang dokter dari Sumatera Selatan. Beliau kepala balai klinik di kantor provinsi Sumatera Selatan. Itu yang sudah belajar EFT sampai level 3. Dan suatu saat dia diberi kesempatan untuk pelatihan TCM ke Cina. Ya. Saya katakan, dok, tolong dong hadiahnya, oleh-oleh. Dia tahu kalau saya tanya oleh-oleh itu biasanya buku. Jadi pas ketemu saya bilang, mana dok bukunya? Waduh Pak Edi katanya. Bukunya cerita aja deh katanya. Memang kenapa dok? Dia bilang 3 profesor ya yang saya ketemu di Cina. Profesor kanker, profesor diabetes ya penyakit gula, dan satu lagi profesor jantung. Prof, Anda bikin obat ini sebenarnya untuk apa sih katanya? Baik untuk kanker, baik untuk jantung, baik untuk gula darah. 3-tiganya menjawab agar imun sistemnya menjadi lebih bagus. Menurut saya Pak Edi nggak usah lagi katanya. Pak Edi dengan tapping aja dari psiko, neuro, imunologi itu sudah memperbaiki ya. Contoh tadi kan kinesiologi itu ketika dia ada kata-kata cinta dia kuat, kata-kata dia benci dia lemah. Nah sekarang begini Bapak Ibu, buktinya ini kinesiologi pakai jari ya. Katakan saya senang, kira-kira gesekannya licin atau keset? Ya kalau kita lakukan dengan sepenuh hati itu gesekannya licin. Kenapa? Saya mengatakan sesuatu yang positif. Psiko. Pikiran, perasaan saya positif. Sistem tubuh saya itu punya yang dikatakan ya saraf simpatetis dan parasimpatetis. Itu dia secara otomatis. Dalam sistem saraf dikatakan ANS, Autonomous Nerve System. Ketika saya katakan saya senang, saya bahagia, dia akan men-trigger sistem hormon ya.
itu akan menghasilkan hormon-hormon yang berdampak positif ke tubuh. Apa itu? Endorfin, katekolamin, melatonin, ya. Itu semua yang ditiru oleh ilmu kedokteran barat yang dibikin untuk obat penenang, ya. Jadi kita kalau udah tenang hati kita tidur nyenyak. Nah, ini hormon kita menjadi baik sehingga dia licin. Imun sistem kita bagus. Coba katakan, saya sedih. Coba katakan saya sedih. Keset nggak? Keset nggak? Nah, kenapa keset? Psikonya itu negatif. Ya, maka sistem sarafnya itu adalah saraf simpatetis. Men-trigger sistem hormon, imun sistem kita down. Nah, jadi kalau kita sudah khawatir dengan COVID, ya, itu imun kita ngedrop. Jadi nggak usah khawatir, kita kan hanya berlindung kepada Allah. La haula wala quwata illa. Ya kan? Walaupun ada tadi caranya kita menggunakan pegang, kinesiologi, ya. Nah, jadi scientific base-nya, ya Bu, itu adalah psikoneuroimunologi, ya. Kalau Ibu mau tanya lagi scientific-nya dari sisi energi, ya kita jelaskan bermainnya frekuensi. Ya, nah itu Ibu baca di Hartman Institute, itu sudah ada kajiannya. Ya, bagaimana harmonisasi yang terjadi terhadap alam sekitar ini kepada tubuh kita, ketika dia harmonis, maka apapun yang terjadi dengan alam sekitar ini, itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Semuanya termasuk binatang buas. Ya, saya pernah dengar salah satu radio di Jakarta, itu seorang peneliti dalam bidang biologi sedang menelitinya di hutan. Bayangin ditanya sama host, gimana Anda banyak binatang buas? Lah, tergantung dari kita. Saya berlindung kepada Allah, saya katakan harimau, ular, segala macam itu sahabat. Jadi saya makan di sini, harimau itu di situ. Harimau tidak akan menerkam saya. Karena apa? Tidak ada ketakutan. Jadi yang dia cium instingnya dari tubuh saya itu adalah sahabat. It works, dia bilang, tidak sekali dua kali. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Kita yakinnya tidak kepada Allah. Ya, Nabi Musa yakin kepada Allah, ya, dia hijrah yang diperintahkan Allah, padahal di depan Laut Merah. Pakai logika nggak mungkin, di belakang Fir'aun. Tapi dengan iman, ghaib, Allah katakan, lemparkan tongkat, terbelah itu Laut Merah. Nah, makom ini yang kita coba dekati, ya. Nah, jadi kajian keislamannya detail, fisikanya ada, ilmu kedokterannya ada, Bu. Banyak sekali kajian. Yang kedua, pertanyaan tentang titik-titik. Itu kita boleh gunakan salah satu, kiri atau kanan, boleh kita langsung padukan. Boleh kanan atau kiri, atau dua-dua kita lakukan. Mana yang lebih bagus? Ya dua-dua kita lakukan. Jadi bukan sendiri-sendiri, lebih bagus dua-dua. Ya, titik itu kita lakukan. Ya. Dan yang terakhir tadi, pertanyaannya, apa tuh Ustadz? Pertanyaan terakhir, saya tidak catat. Dari Bapak Andri. Oh, EFT ya Mas Chef. Ya. Iya, jadi gini, Chef itu sebenarnya EFT, namun kan Bang Faiz kan wajar dong dia merasakan bahwa, oh kalau saya gabung dengan spiritual, ya itu jadi ilmu saya. Ya nggak apa-apa, bagus gitu loh. Saya sendiri tetap membawa EFT, walaupun kita sudah modif dengan holistik ya, dengan cara yang lebih mind, body, and soul. Tapi saya tetap pakai EFT. Karena apa? Kita mengikuti Gary, ada level 1, level 2, level 3. Kita mengajarkan orang bertahap. Kita mengajarkan keilmuan. Kita bukan mengajarkan, oh saya penemu gitu ya. Saya hebat, saya menciptakan. Tidak. Kita mengajarkan keilmuan, kita menyelaraskan bagi kita umat yang beragama, agar ilmu ini bermanfaat. Ya. Karena kita untuk tenar, untuk dikatakan hebat itu bagi si anak. Alhamdulillah zalik ya. Tapi kalau dia menemukan itu haknya masing-masing. Ya. Kalau bagi saya, kalau saya ingin mengatakan penemuan, saya harus research. Karena saya dulu adalah staf di ITB, saya dulu juga orang BPPT, saya harus buy research. Ya. Nah, sementara ketika saya di ITB dan BPPT, ya kita dana research minim. Ya. Saya aja universitas untuk riset EFT pun belum ada yang mau. Ya. Ya jadi ya udahlah saya bawa EFT saja, walaupun kita sudah modif ya, kita berendah diri sajalah, karena lebih baik begitu apa adanya daripada kita ya wallahu alam, masing-masing orang punya preferable ya. Jadi sebenarnya chef itu EFT ya, tetapi tadi dia tidak ada level ya, dia tidak mendidik orang menjadi praktisi. Di kita alhamdulillah sudah banyak yang sudah membuka klinik ya.
Nah, ini yang menurut saya yang ini kita harus sebar ya. Jadi Bentar lagi teknik saya Mas. komplementari. Insya Allah Ustadz ya. Menjadi teknik komplementari ya. Jadi Amin, amin, bayangkan saja orang yang kena alergi itu dengan teknik EFT insya Allah dalam hitungan menit selesai. Insya Allah. Karena saintifiknya proven. Begitu kira-kira Ustadz. Ya. Wallahu Master, a'lam. ya Allah alam. Izin menambah nih, Master. Ada 2 lagi yang saya kira sangat menarik nih, Master. Kan? Boleh, Master ya? Silakan, silakan. Nah, yang pertama dari Bapak Marianto Catur, Bang Master. Nah, Ya. ini nih pertanyaannya, kalau setelah tapping kumat lagi cemasnya, saya kira salah gimana tuh? Ya. Nah itu Master. Nah yang satu lagi Pak Master, Master ini dari Ibu Ina Yuniati. Nah ini bagus nih buat kita semuanya. Alhamdulillah 2 hari lalu saya terapi seorang yang penyakit jantung, harus operasi pasang ring. Setelah tapping 1 kali, gejala sakit dada, sesak saat melakukan aktivitas menjadi hilang. Sekarang dapat melakukan aktivitas, bahkan bisa main badminton. Masya Allah. Itulah efek terapi sangat dirasakan. Nah, luar biasa nih Mas Tommy. Ya, berarti yang satu testimoni, satu pertanyaan kalau kumat lagi gimana nih Mas Tommy? Silakan Master. Ya, baik. Jadi gini, saya jawab dulu dari Pak Marianto ya. Artinya pertanyaannya bagus. Justru itu ketika kita belajar EFT ya, itu kita harus seperti mengupas kulit dari bawang. Bisa jadi aspek yang pertama kali kita tapping itu belum menyelesaikan akar masalahnya. Nah, itu kenapa ada level 1, level 2 ya berjenjang untuk kita betul-betul coba mengaplikasikannya dan menyelesaikan buat diri kita dan klien kita. Nah, secara ringkasnya berarti ya itu ada pohon emosi yang belum tuntas ya. Jadi kalau dia belum tuntas ya dia tidak akan selesai. Karena kita ini tidak menyelesaikan gejala, kita menyelesaikan akar masalah ya. Jadi kalau dari teori kedokteran itu dia menyelesaikan gejala. Pusing, minum obat hilang, 2 jam muncul lagi. Nah, kalau kita pusing, kita cari apa penyebab pusing. Nah, Pak, tapi buktinya muncul lagi. Ya, berarti penyebabnya belum tuntas, gitu ya. Nah, itu kalau dari tadi testimoni dari Ibu Ina, beliau ini alhamdulillah ya, beliau kerja di Menteri Kesehatan, beliau juga seorang pendidikannya doktoral, ya, artinya orang yang berpikir, dan ketika belajar EFT, dia langsung aplikasi. Jadi yang belajar EFT ini bukan dia S3, bukan dia SMA, bukan dia SD. Kalau langsung aplikasi, dia langsung memberikan manfaat. Jadi yang dia ceritakan itu banyak. Jadi ada yang masalah penyakit kanker, ya, teman dia. Kadang juga dia lakukan surrogate. Jadi kita bisa bantu ya tanpa pun orangnya tahu, karena kita mohonnya kepada Allah. Nah itu secara saintifik di kelas kita jelasin. Jadi terima kasih Dr. Ina sudah memberikan testimoni ya. Lanjut dok, ya MLM, multi level manfaat ya, tebarkan terus. Assalamualaikum Master, boleh saya bertanya Master? Saya baru pemula ikut grup ini. Ya silakan, ada moderator kita yang ngatur, silakan. Ya silakan, terakhir dari Bulan ya. Bulan ya? Iya betul Pak Ustadz. Bulan dari mana? Saya dari Cibubur. Cibubur. Silakan Jakarta Bulan. Timur. Ya, saya jujur baru pemula ikut grup ini ya, Master. Yang saya tanyakan dari semua yang tadi saya rangkum, yang saya tanyakan ini adalah aplikasi si manusia hablum minan nas sama hablum minallahnya ini gimana supaya bisa konsisten gitu. Karena kendala yang saya alamin ya, Master itu agak kurang stabil atau konsisten. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bulan. Baik. Ya, baik. Jadi masalah konsistensi itu sebenarnya juga adalah persoalan habit ya, kebiasaan. Makanya di dalam hidup itu ya, Ibu Wulan pertanyaannya bagus sekali ini yang dapat buku ya. Jadi Ibu Wulan pertanyaannya, iya bagus sekali ini pertanyaannya luar biasa ya. Di dalam hidup itu harus ada 2 goal setting. Ada namanya life goal setting, kita berjumpa kepada Allah ya. Agar kita menjadi manusia surga. Dan kita harus yakin, Bu. Bukannya kita ingin arogan ataupun kita ingin takabur ya. Kita harus yakin sama Allah. Nah, dengan kita punya life goal setting berjumpa dengan Allah, kita punya goal setting dalam kehidupan di dunia ini agar program ini tercapai. Nah, mulai dari yang kecil ya.
Persoalan penggunaan EFT itu menyelesaikan habit-habit negatif. Sudah punya cita-cita pengen berubah, tapi tiba-tiba males. Itu ada masa lalu yang kita harus tapping, Bu. Ya, jadi dari mulai malesnya kita tapping, tidak konsistennya kita tapping. Tentu melakukan tapping itu, kalau bagi umat Islam, kita lakukan dulu adabnya, kita berdoa, kita zikir sama Allah. Walaupun di dalam melakukan tapping kita boleh juga melakukan doa. Karena doa zikir itu bisa dilakukan kapanpun, ya. Bukannya kita menjadi bid'ah, menambah ajaran. Tidak. Kita lebih memantaskan. Kalau kita minta kepada selain Allah, salah. Kalau gitu kita hanya minta kepada Allah, gitu ya. Tetapi sunnahnya kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana hablum minallah, hablum minannasnya? Hablum minallah itu, karena tadi saya katakan sip, sabar, syukur, ikhlas, pasrah, ini kita aplikasikan minta pertolongan Allah. Termasuklah dalam kajian kita untuk melaksanakan rukun Islam, mulai dari sholat yang khusyuk, ya, dimulai dengan wudhu yang benar, termasuk kata Ustadz Reza tadi, bagaimana niat kita yang senantiasa harus ikhlas, ya. Itu kan ikhlas dalam kajian Imam Al-Ghazali juga ada 3 tahap. Ketika akan, ketika melakukan, atau nanti sekian puluh tahun kemudian. Kita akan bangkel-bangkel, nggak masalah itu, masalah keikhlasan. Ya. Walaupun juga masalah ridho dalam konteks musibah ataupun apapun yang terjadi. Ini perlu dilatih. Nah itu mintanya ke Allah, Bu. Jadi kalau kita bisa itu bukan karena kita hebat. Karena Allah sayang sama kita. Allah bilang apa? Kalau Allah sayang sama kita, maka diberi kepahaman soal agama. Diberi kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah itu yang kita minta. Nah, hablum minannasnya gimana? Hablum minannasnya kita kan dikatakan sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat buat sesama. Makanya tadi saya mendengar cerita Dr. Ina itu saya sangat senang. Beliau seorang dokter, tawadu, mau belajar gitu ya. Dan dia ingin mengaplikasikan, ya. Nah, itu bagi saya luar biasa gitu loh. Ya. Ada orang udah merasa dokter, pintar, ngapain lagi belajar ilmu semudah ini, tapi dia tawadu, dia pelajari. Dia banyak teman-teman yang butuh bantuan dia dengan ilmu ini, dia pakai. Makanya kalau dia testimoni itu, karena dia seperti dapat uang 2 miliar. Jadi miliar duit itu kuantitas. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan membantu orang, itu yang dia pengen sharing di sini. Alhamdulillah, saya bisa atas izin Allah gitu loh. Nah itulah hablum minannasnya ya. Satu, kita melakukan diri sendiri dan kita coba. Buat lingkungan kita, saudara kita, ya kita ajak rame-rame. Ayo dong, ini ada ilmu sederhana nih, COVID-19. Saya diskusi barusan ini dengan orang pemerintahan. What is the solution? Saya bilang dari government. Mau menunggu ini ya, imunisasi, saya katakan. Ada solusi. Tolong dengarkan, buka pikiran Anda. Ini ada solusi yang saya udah buktikan. Kita punya banyak praktisi yang bisa bantu, saya bilang. Tapi ya udah, wallahu alam, kita harus bersabar. Ya, karena bagi kita belum tentu suatu kebaikan itu juga langsung bisa didengar gitu. Nah itu hablum minannasnya, Bu, ya. Jadi kita mulai dari diri kita ajak orang-orang yang bersama untuk melakukan perubahan, ya, agar kita merasa perjuangan kita itu kita tidak sendiri. Andai kata kita masih sendiri pun kita ada Allah, ya. Senantiasa kita bersama Allah. Begitu Ibu, insyaallah wallahu alam. Ya, jadi Ibu Wulan, ya, admin tolong dicatat hadiah ya, insyaallah. Terima kasih Pak Master. Waduh, Bu Wulan langsung senyum-senyum itu di belakang layar. Betul, Pak. Betul. Nah, tenang, sahabat Radio Institut yang lainnya masih ada 3 buku lagi nih yang belum keluar. Nah, ya. Mungkin satu dari penanya, 2 itu boleh Ustadz tanya atau saya tanya, silakan. Nah, 1 monggo untuk pertanyaan Master sajalah, ya. Master saja yang memberikan pertanyaan. Tadi yang 1 penanya lagi siapa Master kira-kira nih? 1 lagi tadi itu ya Bu Yunita ya, itu pun Bu bagus Yunita. Ya. Nah, itu pun bagus Bu Yunita itu. Sekarang tinggal yang saya tanyakan. Tapi kayaknya Ibu Dr. Ina mau nanya tuh, dia kasih lampai tangannya tuh. Gimana nih Master nih? Kasih nggak ya? Nah, kalau ada 1 mungkin boleh di pertanyaan. Itu kayaknya pertanyaan atau komentar tuh coba. Oh gitu ya. Soalnya saya lihat kok di Bu Ina barusan ada testimoni lagi nih ya. Oh, silakan ya. Moderator yang ngatur. Oke. Ya, terakhir ya. Sahabat semuanya. Ya, Ibu Yunita. Monggo dipersilakan Ina Yunita. Ina Yuniarti.
Nah, Ina Yuniati, maaf Pak. Iya, baik. Nah, Monggo silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin pertama saya mungkin mau share dulu karena ini subhanallah ya. Tadi malam itu saya memang bukan tadi malam, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu saya Halo Bu Ina, suaranya nggak ada. Mungkin kepencet mute-nya itu. Itu mute itu. Di unmute aja dulu. Siap. Ya, silakan Bu Ina diulangi. Maaf Bu Ina. ya baik. Jadi Suaranya ada backsound-nya tuh. baik. Jadi mungkin ini sekaligus juga testimoni, tapi sekaligus juga nanti ini ke Pak Edi, sekaligus laporan. Karena gini, untuk 2 hari yang lalu saya itu menggunakan cara yang surrogate, dan saya betul-betul karena ini kliennya kan memang laki-laki, kemudian dia memang sedang dalam kondisi yang harus operatif karena memang harus dinyatakan 50% fungsi jantungnya. Kemudian dia sesak, kemudian juga dadanya sakit sampai ke belakang sehingga harus segera. Dia juga orang kesehatan yang anestesi. Jadi dia harus segera dioperatif. Jadi ahli bedahnya tidak ada pilihan gitu. Jadi harus operatif. Akhirnya dia minta tolong saya karena dia mungkin belum siap, adakah cara lain gitu. Nah, akhirnya dia minta tempo ya 1-2 hari. Akhirnya saya coba. Bismillah saya coba, tapi saya juga karena ini COVID, jadi saya nggak bertemu, dan saya juga karena dia bapak-bapak, saya ada pertimbangan lain sehingga saya tidak pakai telepon, tidak pakai call. Jadi saya menggunakan surrogate sehingga saya yang melakukan untuk yang bersangkutan. Jadi saya melakukan untuk yang bersangkutan dan dengan tadi menginikan bahwa gejala-gejala tadi, kemudian dengan fungsi hasil eko yang 50%. Jadi saya bismillah dengan kekuatan Allah, mungkin ini adalah pertolongan untuk yang bersangkutan. Ternyata kan saya dapat berita itu jam 7 setelah maghrib. Kemudian saya setelah sholat isya saya lakukan itu. Jadi responnya saya tanyakan bagaimana sekarang keadaannya, karena saya khawatir dengan sesaknya, takutnya ini yang fatal gitu, karena dia harus pakai ring. Ternyata dia tidur nyenyak dan pagi-pagi baru balas WA saya. Ternyata dia bisa tidur enak, selama ini enggak tidur enak, kemudian seger, dan pagi-pagi dia nggak merasakan sesak, nggak merasakan apa. Akhirnya saya langsung tolong sekaligus cek olahraga gitu, karena saya mungkin dalam olahraga masih ini mah. Ternyata olahraga pun dia enak, segar. Akhirnya dia bahkan ngasih tahu saya bisa badminton. Saya kaget juga kalau badminton. Saya bilang usia 60 tahun tuh risiko lah. Saya bilang kalau badminton atau tenis lapangan itu kan ada yang tak terkontrol ya, ngejar ke sini, lari ke sini, itu jangan dulu lah. Padahal itu baru sehari terapi. Akhirnya yang bersangkutan ya itu lagi periksa lagi, ternyata oh iya fungsinya berubah, jadi akhirnya nggak operasi. Dan yang tadi malam bahkan saya bersamaan dengan itu saya dapat ini WA, ternyata yang sudah saya terapi berapa minggu yang lalu ya, Pak Edi tahu kan, yang sudah bengkak kakinya, tangannya, kemudian waktu di terapi memang dia langsung kempes, kemudian juga sesaknya nggak ada, bahkan dia bisa berlatih sendiri. Jadi kerja itu nggak masalah karena katanya pada saat kerja dia merasakan sakit, dia langsung tapping, hilang gitu. Kemudian jadi dia ini sendiri, maka tidak ada komunikasi. Tapi tadi malam dia komunikasi, yaitu hasil selnya ternyata sudah dinyatakan pasif. Jadi maksudnya nggak aktif lagi. Itu mungkin yang membuat saya bahagia, karena bukan hanya gejala, bukan hanya yang hilang,
Karena di COVID ini kan beberapa dokter juga tidak praktek, jadi dia sangat tergantung obat. Jadi sekarang tidak tergantung obat lagi, sehingga itunya semua hasil pemeriksaan lab, kemudian hasil USG, dan juga beberapa hasilnya semua normal, kecuali gemuknya. Jadi sekarang saya bilang ya udah, sekarang kita fokuskan untuk gemuknya karena dia memang sangat gemuk gitu. Jadi subhanallah, jadi itu memang jadi saya lakukan betul-betul memang suroget ya, untuk semua sekarang suroget. Jadi tidak berhadapan dengan yang bersangkutan, tetapi ya tadi dengan keyakinan kita bahwa Allah itu memang luar biasa ya, subhanallah. Nah ini mungkin ya sekaligus testimoni. Nah kemudian juga gini Pak Edi, saya juga waktu yang jantung itu, karena memang saya juga terbawa juga, saya takut terjadi apa-apa gitu sebelum terlambat. Jadi saya nggak sempet tiga putaran. Jadi saya hanya satu putaran. Kemudian saya yakinkan bahwa mohon keseimbangan tadi ya, keharmonisan. Karena apa, saya tahu bahwa risikonya sangat besar gitu. Jadi saya memohon, tapi hanya satu, cuman di satu lingkaran itu saya agak lama, maksudnya enggak 8 titik, tetapi berapa sehingga tapi rupanya itu. Mungkin sekaligus juga tadi bertanya sama Pak Edi, karena ini biasanya kan saya gunakan tiga putaran ya. Tapi itu saya cuma satu putaran, tapi pada saat setiap titik saya betul-betul, karena apa? Saya tahu ini adalah sangat bahaya dan dia ada di ujung tanduk gitu. Alhamdulillah ternyata. Mungkin itu sekaligus testimoni, sekaligus juga pertanyaan juga sama Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz moderator? Kayaknya moderatornya menghilang ya. Baik, saya boleh tanya Pak Edi? Boleh tanya Pak Edi? Satu ya, karena saya ini tunggu moderator. Ya silakan Pak Sunantara, silakan. Iya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya dan selamat siang juga kepada teman-teman. Kebetulan saya warga baru nih Pak. Iya. Pak Edi, saya sedang mengidap penyakit Pak Edi, kanker usus kata dokter. Iya. Kanker usus. Nah saya setiap malam tuh kalau tidur nggak bisa tidur. Jadi kaki itu kalau tidur kayaknya pengen angkat-angkat terus. Ya. Jadi ya harinya kalau malam ya berdiri, jalan, kalau tidurin kaki itu ngangkat-angkat terus maunya, goyang terus. Ini nggak bisa tidur Pak Edi. Mohon petunjuk Pak Edi. Ya, baik. Jadi yang pertama saya komentar yang Bu Ina dulu ya, nanti baru ke Pak Sunantara ya. Ini mohon maaf moderator, jadi moderator lagi mati datanya, jadi dilanjut aja. Jadi saya lanjut ya, mohon maaf moderator. Bu Ina, ketika Ibu melakukan satu putaran dan di masing-masing putaran itu Ibu lama, itu boleh Bu, karena kan waktu kita bicara level 2, itu kan ada istilahnya titik shortcut ya. Titik shortcut itu kan bahkan kita boleh 1-2 titik tapi lama. Jadi sebenarnya EFT itu sangat fleksibel Bu. Yang penting tadi, kenapa tadi Allah mudahkan Ibu? Karena Ibu penuh ketulusan membantu itu. Ya, dengan Ibu penuh ketulusannya, dan tidak berpikir transaksional, itu betul-betul awal ijabah ya. Yang kita lakukan ini lebih kepada yang dikatakan dalil yang sudah ada uji secara ilmiahnya ya, bagaimana energi diselaraskan ya, bagaimana sesuatu yang negatif itu juga kita selaraskan, bagaimana Allah katakan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah justru yang menjadi ini powerful itu adalah keyakinan Ibu dan ketulusan Ibu ya. Jadi bukan masalah tekniknya. Gary sih memang bagus, tekniknya di atas 98%. Tapi Gary jarang menggunakan surrogate, Bu. Ibu tadi malah dengan teknik surrogate, itu kan menurut saya ini bisa menjadi satu yang sangat unik ya. Dengan surrogate tapi Allah kasih kemudahan ya. Nah itu yang pertama buat Bu Ina. Yang kedua buat Pak Sunantara ya. Tadi Pak, ketika musibah kita terima, di dalam EFT itu ketika sakit ya kita coba koreksi karena itu ada yang dikatakan body chart. Sakitnya di mana? Oh Bapak sakitnya di bagian perut ya. Bagian perut itu kita cek. Kalau dari body chart itu oh ini ada beberapa emosi negatif yang mungkin Bapak alami ya. Kalau dari body chart itu nampak
oh kemungkinan Bapak punya sedih mendalam atau tingkat kecemasan yang betul-betul luar biasa ketika dulu, masa lalu, ataupun sampai saat ini. Nah, itu kita tapping. Kita coba lihat masa lalu kita ada trauma apa gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak sekarang ini baru yang saya kenalkan dengan teknik ABC, sementara lakukan aja dulu teknik ABC, Pak. Karena kita setiap minggu ya nanti Bapak masuk aja di grup, tanya dari pihak Rahayu Institute untuk gabung di grup. Kita setiap hari Ahad itu ada acara terapi gratis ya. Nah, nanti Bapak dijelaskan lagi lebih detail, nanti Bapak akan di follow up sama satu terapis gitu ya, untuk membantu Bapak langsung. Nah, sementara Bapak lakukan tadi yang ABC, Pak. Ya, Bapak bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, ya Allah, walaupun kata dokter ya, sekarang ini ada yang dikatakan kanker ya di dalam perut saya. Ya, agar saya tidak cemas, saya katakan ini bukan penyakit kanker, penyakit anggur ya Allah. Ya. Nah, katakan apabila penyebab penyakit ini adalah akibat masa lalu saya, nah itu yang Bapak mungkin ingat. Apa saja itu? Kepahitan hidup, kesedihan yang mendalam, kecemasan. Nah, itu Bapak satu-satu, Bapak urai ya, Bapak tapping ya, diselesaikan gitu ya. Nah, selalu ada ABC, Pak. ABC, ABC, lakukan terus ya. Karena kalau sudah penyakit seperti itu, Pak, itu minimal 12 kali sehari. 12 itu adalah satu paketnya mulai dari setup 3 putaran. Itu adalah satu paket. Berarti minimal 12 paket. Nah, kemudian bagusnya juga memang ada terapis yang menangani agar betul-betul kita deteksi apa persoalan sebenarnya ya. Karena kalau dalam EFT itu Pak, di kita ini sudah banyak teman-teman dari kalangan dokter, herbalis, itu yang memang sudah menjadi praktisi. Nah, jadi kalau ada kasus Bapak, misalnya katakanlah yang nanganin saya terbatas dari konsep kedokterannya, saya akan diskusi dengan dokter A gitu ya, untuk juga membantu Bapak. Bahkan di dalam terapi kita itu memang mengutamakan EFT, tapi kalau udah yang namanya kanker kan kita akan bicara secara komprehensif ya, agar apa? Agar Bapak jauh lebih nyaman. Itu Pak yang bisa saya jawab ya. Komprehensif itu artinya kita juga tentu tidak meninggalkan dari kalangan dokter apa pendapat mereka ya, karena kan agar kita bisa melakukan secara optimal. Walaupun kalau Bapak nanti dengar lagi kesaksian dari Bu Ina, kadang-kadang itu miracle things happen ya. Bu Ina itu banyak juga membantu orang kanker yang alhamdulillah ada tingkat kesembuhannya ya. Jadi ya kalau Bapak misalnya tidak keberatan, itu ada Bu Ina, minta aja nomornya Bu Ina ya. Kalau saya bukannya apa-apa, kalau ke saya itu kadang-kadang nanti karena kesibukan ya Pak ya, jadi ya lebih baik ke teman-teman dulu. Kalau ke saya pun juga boleh, Bapak tanya admin, saya juga bisa bantu insya Allah ya. Tapi kalau ingin betul-betul lebih leluasa itu tiap minggu kita ada terapi gratis Bapak. Ya. Gitu. Ini gimana nih moderatornya? Masih ada masalah ya moderator ya? Coba masuk karena lagi di suatu tempat yang agak dalam. Jadi bagusnya gimana ini? Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan masih ada satu pertanyaan, dipersilakan karena waktu sudah lewat dari 15 menit, silakan. Atau gini, karena ada hadiah dua lagi kita yang tanya ya. Oke, lanjut hadiah. Kita tanya ya. Baik. Siap, Pak. Silakan nanti yang tahu angkat tangan ya. Tadi saya jelaskan itu ada teknik yang namanya sebenarnya itu namanya teknik basic ya. Dengan cara ABC. Apa maksudnya ABC? Silakan tunjuk tangan ya. Ya, saya lihat ada dua yang angkat tangan itu. Oke. Pak Eko dan Pak Obi ya. Pak Eko dan Pak Obi ya. Baik. Coba kita dengar Pak Eko dulu ya. Pak Eko silakan, Pak Eko dibuka suaranya. Pak Eko. Dibuka suaranya Pak Eko. Karena Pak Eko nggak atau muncul. Pak Obi, coba dibuka. Pak Eko nggak muncul. Pak Obi. Yang lain di off dulu ya. Assalamualaikum. Yang lain di off dulu ya. Waalaikumsalam. Oke, Bu Obi silakan. Oh, Ibu Obi. Silakan Bu Obi. Saya Ibu ya. Baik Pak. Jadi tadi yang dimaksud dengan ABC ya Pak ya. Pada saat kita melakukan setup, yang pertama kita harus ingat masalahnya apa.
Ya. Kemudian B, kita menyebutkan solusinya. Dan yang C adalah kita mengucapkan doa atau afirmasi. Alhamdulillah. Baik ya, nanti admin akan menghubungi Ibu untuk dapat hadiahnya ya. Baik, satu lagi pertanyaan. Terima kasih Bu Eko ya. Satu lagi Bu Obi atau Bu Eko tadi ya. Maaf saya tidak begitu ingat ya. Pertanyaannya adalah ya, tadi kan ada yang tanya tuh, ya kan? Yang saya kasih hadiah kalau nggak salah yang tanya Bu Yunita. Apa sih EFT itu ya dikatakan bisa membantu penyembuhan. Yang tadi saya juga cerita tentang Dr. Yunita yang belajar tentang TCM. Ada 3 huruf dan jelaskan sedikit apa itu. Kenapa EFT itu secara saintifik bisa memberikan penyembuhan. Dari dunia kesehatan ada 3 huruf yang saya singgung tadi, itu kajiannya dari Dr. Candace ya dalam buku The Molecules of Emotion. Silakan, angkat tangan. Ya, silakan Bu Reni, dibuka suaranya Bu. Ya, saya buka Bu ya. Ya, silakan Bu. Mencoba jawab. Ya, silakan. Kalau EFT itu kan lebih kita untuk penyembuhannya tuh body, mind, sama medicine itu. Sama soul. Soul, body, mind, soul. Ya. Sebagai pengobatan. Ya, tapi tadi kan Candace mengkaji tentang mind, body, soul ya, makanya dia menjawab dunia kedokteran. Tapi ada 3 Bu istilah tadi yang waktu saya simulasikan seperti ini tadi. Yang saya bahagia, saya sedih, itu apa? Jadi kalau misalnya kata-kata yang positif, pasti apa tadi? Apa? Karena tadi ada komentar di chatting. Wah, saya tidak percaya katanya. Padahal kajiannya udah banyak ya. Tinggal kita yang kurang baca gitu ya. Baik. Oh iya ya. Kinesiologinya itu kalau misalnya itu kalau yang bahagia itu pasti halus. Kalau yang sedih epidemiologi dong. Hampir betul, belum. Ya, siapa lagi yang mau coba silakan. Hampir betul Bu. Siapa lagi yang mau coba angkat tangan? Angkat tangan siapa yang mau coba? Refleksitas Pak. Belum juga, belum pas juga. Ya, ada lagi yang mau coba? Ini saya coba tanya nih, Pak Dani Ramadhani ini saya lihat rajin nih. Sering hadir. Pak Ramadhani bisa jawab, Pak? Pak Dani Ramadhani. Pak Dani. Saya buka suaranya nggak bisa, Pak. Bisa dijawab, Pak? Oke, belum bisa ya. Bisa. Apa, Pak? Jawabannya apa, Pak? Tadi yang kita lihat tuh ya kalau kita gesek, kita merasa senang kalau digesek itu kan apa kajiannya? Karena di pertanyaan ada yang bilang, wah ini mah saya nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kan saya jelaskan ulang, karena itu ada kajian secara ilmiahnya itu. Ya, saya kasih kesempatan lagi, satu lagi, ayo, ada yang bisa jawab. Psikoneuroimunologi. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab itu? Cece. Siapa? Cece. Masya Allah. Cece ya, tolong dicatat admin ya, Cece ya. Betul. Ya. Psiko itu kan dari pikiran. Betul. Ya. Neuro, sistem saraf langsung merespon. Namanya ANS, Autonomous Nervous System. Ya. Dia akan pergi nanti sebelum ke imun sistem, sebenarnya dia men-trigger sistem hormon. Karena kimia yang kita minum obat itu, di tubuh kita ada zat kimia ya. Hormon, enzim, itu zat kimia semua ya. Nah, itulah kenapa tubuh kita bisa mengobati kalau kita orangnya PNI. Makanya tadi ada sahabat kita yang Allah takdirkan penyakit kanker, itu jadi cara untuk dia lebih dekat kepada Allah ya. EFT juga menjadi cara untuk coba membantu dia ya. Tapi yang pertama dengan adanya musibah itu dia dekat dulu ke Allah. Nanti insya Allah akan ada kebaikan ya. Nah itu kira-kira ya.
Baik Bapak Ibu, ini karena waktu ya, kayaknya kita harus sudahi karena ini moderator nggak muncul lagi nih kayak. Iya, langsung bisa dengan Pak Edi ditutup, insya Allah. Iya, baik. Kalau gitu sebelum ditutup, munculkan dulu mukanya semua, kita foto dulu sama-sama. Yang dapat buku nanti bisa hubungi admin ya, tadi sudah di-chat nomor adminnya, atau boleh dicatat di 0878. Atau gini, admin tolong catat di chatting ya. Tolong Sudah di chatting, cuman kadang ada beberapa yang tidak bisa untuk chat ya, header ngechatnya. Bisa dicatat di 0878 7463 6635. Yang mau info selanjutnya nanti kita balik lagi ke grup WA ya. Makasih. Silakan Pak Edi. Baik. Kalau di kita biasanya kalau kita tanya apa kabar, itu jawabnya alhamdulillah dalam hati sehat. Sukses, bahagia. Coba sekarang katakan sehat. Pegang dadanya ya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sehat. Ya Allah, saya sehat. Ya, betul. 1 2 3. Oke, sukses. Ya Allah, saya sukses. Ya. 1 2 3. Katakan. Sebentar ini saya hilangkan dulu, ada komentar ya. Yang terakhir ya, katakan bahagia, bahagia. Katakan bahagia. Kayak gini tangannya ya. Bahagia, ya bahagia. 1 2 3. Ya, di layar satu lagi, bahagianya mana? Bahagia. 1 2 3. Ya. Baik, Masya Allah Bapak Ibu, senang sekali ini saya lihat juga ada muka-muka yang udah saya kenal nih ya, muncul ya, Bu Yasri, Bu Popon, Masya Allah ini nggak bisa saya sebut satu-satu ya, dan juga yang saya belum kenal jadi kenal, itu ada Mas Suryo juga ya ikut hadir ya. Ada yang baru, Bu Siska, Bu Susi. Saya ikut, Pak. Makasih, Pak. Ikut Pak Edi. Alhamdulillah. Ya, baik. Mudah-mudahan yang belum dengar itu terinspirasi. Coba ya. Bagi yang sudah belajar, coba itu Ibu Ina terus saja memberikan inspirasi dalam bentuk testimoni. Untuk apa? Dipraktekkan ya. Ya Allah beri kemudahan untuk mengabulkan doanya ya. Jadi sebenarnya ilmunya sederhana, tinggal tadi kita mau pakai atau tidak ya. Begitu saja Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada kehilafan. Semua kebaikan itu dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.